Welcome to our channel. Selamat pagi para saudara dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan saya dalam Riak Sabda edisi Rabu 24 Februari tahun 2021. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan yang diberikan kepada kita pada hari ini teristimewa bacaan Injil dan bacaan pertama saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Nah, di mana letak kaitan antara kedua bacaan ini? Mari kita simak satu persatu yang akan saya kupas pada Injil hari ini. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil kita mendengar kisah bahwa semua orang mempertanyakan kepada Yesus suatu tanda yang sebagaimana ketika banyak orang mengerumuninya, berkatalah Yesus bahwa angkatan ini adalah angkatan yang jahat. Mereka menghendaki suatu tanda, tetapi Aku tidak memberikan tanda itu, sebab tanda itu sudah ada di dalam diri Nabi Yunus. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kisah Yunus terjadi dalam bacaan pertama? Yunus dikisahkan bahwa Allah memberikan perintah kepadanya untuk berangkat ke kota Niniwe dan mempertobatkan orang-orang Niniwe. Ketika Yunus memberitakan kabar sukacita pertobatan kepada semua orang Niniwe, orang Niniwe percaya akan Allah dan mereka bertobat. Ketika pemberitaan pertobatan yang diberikan oleh Nabi Yunus sampai ke telinga sang raja turun dari takhtanya dan memberikan suatu contoh pertobatan di mana ia duduk dan membuka pakaian kebesarannya dan duduk di lantai serta menandakan dirinya sebagai orang yang berdosa. Tanda inilah yang dimaksudkan Yesus dalam bacaan Injil ketika orang banyak memberikan suatu kesempatan kepada Yesus untuk memberikan tanda. Tanda ini pula yang seharusnya seluruh umat beriman Kristiani memberikan diri mereka, tidak hanya dalam kata-kata, tetapi dalam tindakan nyata. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah orang Niniwe tidak saja dari orang tua dan seorang raja yang turun dari singgasananya, tetapi raja memerintahkan seluruh orang Niniwe, baik manusia maupun hewan, harus berpuasa. Tidak boleh makan dan tidak boleh minum air. Dengan catatan inilah Allah melihat bagaimana proses pertobatan
yang dilakukan oleh orang Niniwe setelah mendengar berita dari Yunus, sehingga Allah tidak memberikan celaka kepada orang-orang Niniwe. Para saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, hal yang sama seperti kisah di kota Niniwe hendaknya menjadikan kita pada saat-saat ini, masa prapaskah, masa retret agung, bahwa kita tidak hanya berkata-kata, melainkan bertindak seturut apa yang kita katakan. Marilah saudara dan saudariku dimanapun Anda berada, kita bersama-sama merenungkan bacaan ini, dan mari kita masuk ke dalam hati kita untuk bertobat dan berpasrah diri kepada Allah, sehingga ketika Allah melihat kita telah bertobat dan kembali kepadanya, maka kita pun akan disembuhkan, tidak hanya secara rohania, tetapi juga secara jasmani. Semoga kita sekalian tetap menjadi orang beriman di masa prapaskah ini dengan memberikan diri kita berpuasa, berdoa, dan berderma. Tuhan memberkati. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati kita selalu.